Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di perjumpaan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, semoga sore hari ini para pemirsa dalam keadaan baik, sehat, dan bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Pemirsa, di kesempatan sore hari ini mari kita perdalam ilmu kita dan tentunya pemahaman kita. Di hari Selasa kita akan belajar terkait dengan ilmu hadis. Sudah hadir narasumber kita hari ini yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya kita bisa berharap Selasa itu kita bisa belajar terus dengan Ustadz Mas Duki tentang ilmu hadis. Untuk kesempatan sore hari ini kita belajar tentang apa Ustadz? Ini masih lanjutan Al-Nufil Hadis. Ya. Baik, masih tema yang sama ya Ustadz, seperti pekan yang lalu, Al-Nufil Hadis. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, bisa sesuai dengan tema hari ini ataupun permasalahan Anda, silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan lebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain dan ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini. Rahimakumullah, di mana saja berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini untuk mendapatkan hadis yang benar itu kita mudah, kita tinggal mencocokkan dengan kitab-kitab hadis yang ada. Misalkan ada hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Darimi, ya, Musannaf Abdul Razak, Ibnu Abi Saibah, Nasai, dan lain-lainnya. Nah, hadis itu untuk mengetahui ini betul ada hadisnya atau tidak, dicocokkan dengan kitab-kitab hadis yang ada sanadnya, rujukannya itu. Karena banyak juga orang yang mendapatkan hadis hanya dapat dari HP atau dari buku yang tidak jelas. Ya. Misalkan satu contoh, ada disebutkan ya, dalam buku Ilmu Fikih Islam Lengkap oleh Dr. Anjas H. Muhammad Rifai, penerbit CV Dua Putra Semarang, halaman 11 dan 12. Berbunyi begini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man arada
man arada dunya fa alaihi bil ilmi wan aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wan aradahuma fa alaihi bil ilmi. Di situ disebutkan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Yang artinya barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan bahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Dalam kurung HR, Bukhari dan Muslim. Ya ini walaupun tertulis dalam buku, ya, dalam buku ilmu fikih Islam lengkap tadi, tapi ini adalah kebohongan. Tidak ada dalam kitab hadis, dan itu bukan hadis Nabi. Ya. Apalagi dikatakan Bukhari Muslim, orang yang membaca begitu yakin, oh ini hadisnya sangat kuat, Bukhari Muslim. Padahal tidak ada dalam Bukhari, tidak ada dalam Muslim, tidak ada dalam kitab-kitab hadis ini. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini bukan hadis dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Walaupun dalam buku ilmu fikih Islam lengkap oleh DRSH Muhammad Rifai disebutkan muttafaqun alaih. Jadi merupakan kesalahan. Ya. Alhamdulillah, kesalahan kalau orang baca buku ini dan disebarluaskan pada yang lainnya berarti menyebarkan kesalahan. Maka untuk ya, mau menyampaikan hadis Nabi itu adalah diteliti dulu, ya, dirujukkan pada kitab-kitab hadis. Nah, ini. Jangan sampai yang bukan hadis Nabi ini dikatakan hadis Nabi. Nah, ini merupakan kebohongan. Padahal Nabi SAW itu bersabda, ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wa hadisu an Bani Israel wala kharuja. Dan ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Tentu yang benar. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta berbohong atas namaku, atas nama Nabi dengan sengaja, fal yatabawa maq'adahu minar-nar. Maka hendaklah dia bersiap-siap tempat duduknya di neraka. Dalam hadis Surat Bukhari juz 4 halaman 145 yang biasanya kata jenis hanya dipotong balighu anni walau ayah. Tapi itu hadis komplitnya seperti itu ya. Itu ada sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayah. Wa hadisu an Bani Israel wala kharuja. Dan ceritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Nah, tentu yang benar, yang salah dari manapun juga dilarang. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku, atas nama Nabi dengan sengaja, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap tempat duduknya di neraka. Maka seperti hadis tadi, man arad dunya bil ilmi wa man arada al-akhirah fa bil ilmi wa man adahuma fa bil ilmi, yang dikatakan hadis Nabi muttafaqun alaih lagi gitu. Supaya orang itu yakin, dan itu satu kebohongan. Nah, silahkan cocokkan dalam kitab Bukhari, tidak ada, dalam Muslim tidak ada, kitab hadis lain tidak ada, karena itu bukan hadis. Nah, zaman sekarang itu sebenarnya Allah memberi kemudahan pada kita semuanya. Begitu pula kalau ayat Al-Quran, kita sekarang mudah untuk mendapatkan mushaf Al-Quran. Ya. Maka ayat Al-Quran, ya, bagaimana bacaannya tinggal kita cocokkan dengan mushaf Al-Quran yang sudah ada. Gitu. Nah, kemudian Dr. Mahmud Tohan, ya, dalam kitab
Taisir Mustalahatil Hadis itu menyebutkan al-lahnul fil hadis, kesalahan dalam hadis. Ini zaman dulu, zaman perdebatan ini. Ai al-khata' fi qiraatihi, itu kesalahan dalam membacanya. Karena dulu itu tulisan Arab tidak pakai fathah dhammah begitu. Wa prazu asbabil lahni, yang paling tampak, paling jelas sebab-sebabnya kesalahan itu. Awalan yang pertama, ngadamu ta'alum nahwi wa lughati, tidak adanya mempelajari ilmu nahwu dan bahasa. Maka yang sudah saya sampaikan banyak contohnya gitu ya. Sudah banyak contohnya. Jadi kalau basmalah, nah itu L-nya harus satu, karena masdar dari basmalah yubasmilu basmalatan. Kalau orang nulis basmalah kok L-nya dua, berarti tidak mengetahui bahasa. Nah itu nahwu sorof itu. Karena itu basmalah itu adalah masdar dari rubai mujarad. Ya, rubai 4 hurufnya. Basmalah fi'il madhinya, yubasmilu ini fi'il mudhari'nya, basmalatan ini masdarnya. Hamdala yuhamdilu hamdalatan, tarjama yutarjimu tarjamatan. Itu sudah ada kaidahnya. Yang pertama kan tidak mengetahuinya dalam mempelajari, yaitu tentang nahwu sorof dan bahasa. Fala talibil hadis, wajib pada orang yang mempelajari hadis, nah itu an yata'allama minan nahwi wa lughati, supaya mempelajari nahwu dan bahasa. Nahwu sorof dan bahasa. Nahwu itu misalkan ya, kenapa dibaca itu rofa, dhammah, kenapa harus nasab, fathah atau jer, nah gitu ya. Misalkan ja'a Muhammadun, nah itu baca Muhammadun karena menjadi fa'il, baca rofa tandanya dhammah gitu. Ro'a itu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Muhammad itu menjadi maf'ul bih dibaca nasab tandanya fathah. Marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad. Nah, Muhammadin itu dibaca jer karena ada huruf jer ya. Marartu bi Muhammadin, tanda jernya kasroh. Lah itu nahwu contohnya seperti itu. Dan sorof untuk mengetahui bentuk, ya, mengetahui bentuk, misalkan ya, alama, ya, berarti fi'il madhi, yu'alimu fi'il mudhari', ya, takliman berarti masdar, mu'alimun sim fa'il, orangnya mu'alimun, yaitu mu'alamun sim maf'ul, seperti itu ya. Gitu contohnya itu. Pertama ya, maka wajib bagi orang yang mempelajari hadis untuk mempelajari nahwu dan sorof dan bahasa. Ma yasnamu bihi minal lahni, batas yang bisa ya, menyelamatkan dari kesalahan dan kekeliruan. Fakat rawal khatib an Hamad ibni Salamah, Imam al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dari Hamad bin Salamah qala, ia berkata, masalul ladzi yatlubu hadis, perumpamaan atau gambarannya orang yang mempelajari hadis wala ya'rifun nahwa, tapi tidak mengetahui nahwu sorof gitu. Masalul khimar, gambarannya seperti khimar ya, khimar itu keledai ya, seperti kuda lah begitu. Alaihi mikhnatun, yang di belakangnya itu ada panjang tempat makan, itu tempat makanan khimar tadi. La sa'ira fiha, tapi tidak ada
gandumnya tidak ada isinya, begitulah. Itu sebab yang pertama yang menyebabkan kesalahan dalam membaca hadis. Kemudian tadi alif, kemudian ba. Al-akhdu minal kutubi wa suhufi. Orang hanya sekedar mengambil dari tulisan-tulisan dan lembaran-lembaran. Nah, tadi saya contohkan ya, kalau orang hanya mengambil dari buku, tadi saya sebutkan contohnya, man arada dunya wa bil ilmi, man arada al-akhirah wa bil ilmi, man arada humah wa bil ilmi, sebutkan muttafaqun alaih. Dari itu tentu ini satu kesalahan, karena ini bukan hadis. Ya. Kebohongan katakan muttafaqun alaih. Nah, begitu ya. Nah, tidak sekedar mengambil dari tulisan dan lembaran-lembaran, tapi cocokkan zaman sekarang ini kita tinggal cocokkan pada kitab hadis yang ada sanadnya. Nah, begitu. Tadi saya contohkan seperti Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta, ya, Darimi, nah gitu, ya, dan lain-lainnya. Wa adamu talaki nganisuyuh. Dan kalau zaman dulu dan periwatan itu tidak bertemunya dengan suyuh, dengan guru-gurunya yang menyampaikan hadis, hanya sekedar mendapatkan dari tulisan. Kalau sekarang ya dari HP gitu ya, dari HP ada yang benar ada yang salah gitu. Untuk mengetahui benar atau salahnya, lihat rujukkan pada kitab hadis yang bersanad, gitu. Marabina anna litaltaqiyal hadis wa tahamuluhu anisuyuh turukon ba'duha akmamin ba'dinnya. Telah lalu kita sebutkan, kita pelajari cara mendapatkan hadis itu ya dengan cara mendengar dari guru, nah itu, dan dihafal, itu adalah ba'duha akmamin ba'din, sebagian mematkan bagian yang lain, itu yang paling kuatnya. Tadi kalau orang mengatakan hadis hadasana atau hadasani, ya gitu ya, berarti bertemu langsung, nah seperti itu. Tapi kalau an itu belum tentu bisa bertemu langsung, bisa tidak, seperti itu. Wa anak kuatil kalturuki, dan cara mendengar hadis yang paling kuat asama min lahdi syekh, atau mendengar langsung dari gurunya. Nah, zaman dulu gitu, orang mendengar hadis itu meguru, kemudian betul-betul dapat hadis gurunya, dihafal beserta sanad-sanadnya, begitu. Nah, itu sampai hafal. Seperti itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita tinggal menerapkan dengan kitab hadis yang bersanad. Gitu. Paling kuat cara mendapatkan hadis adalah mendengar langsung dari lafadznya guru, bal qiraatu alaihi, dan baca mendengarkan hadis di hadapannya. Nah, seperti itu. Fa'al mustaghili bil hadis, maka bagi orang yang mempelajari hadis, mustaghil itu yang sibuk ya, yang sedang mempelajari hadis, menekuni hadis, al-yaltaqiyah, ya, hadis Rasulullah SAW min afwahi alil ma'rifat batahqiq, supaya mendapat langsung hadisnya Rasulullah SAW itu min afwahi ahlil ma'rifah batahqiq, langsung mendengar dari ucapan afwahun mulutnya, langsung dari ucapan ahli hadis dan peneliti. Zaman dulu, zaman sekarang tinggal menentukan dengan kitab-kitab hadis yang sudah ada sanadnya, seperti tadi sudah saya sebutkan. Hatta yaslamal metashib wal khata, sehingga dia bisa selamat, ya,
dari kekeliruan dan kesalahan. Wala yaliqu li thalibil hadis, dan tidak pantas bagi orang yang mempelajari hadis, yaitu an ya'mada ilal kutub wa suhuf fa ya'khudha minha, sekedar mendapat hadis dari tulisan-tulisan dan lembaran-lembaran seperti tadi sudah saya contohkan, dan sekedar dapat dari buku, tidak dalam kitab hadis, tentu terjadi kesalahan. Kalau sekarang ini dari HP banyak terjadi kesalahan. Di HP ya ada yang benar, ada yang salah. Untuk mengetahui benar atau salah itu cocokkan dengan kitab hadis yang bersanad. Nah, begitulah. Kayak kudaminha bayar wi anha wa yaj'aluha sulukhahum. Sekedar dapat dari tulisan, dari buku yang dibaca atau dari HP, kemudian dianggapnya sudah benar sebagai gurunya, kemudian sebarkan pada orang lain. Dan ini tentu akan menyebabkan kesalahan, kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Fa'innahu taksuru akhtauhu wa tasqifatuhu, karena yang demikian itu tentu akan menyebabkan fa'innahu bidzalika, dengan demikian sekedar mengambil dari tulisan di buku atau di HP tanpa cocokkan dengan kitab hadis, maka bidzalika dengan itu akan terjadi banyak kesalahan dan kekeliruannya. Liza qala ulama qadiman, oleh karena itu ulama dahulu, qala al ulama qadiman, la ta'khudil Quran min mushafiyin wal hadis min sahafiyin. Janganlah kamu mengambil Al-Quran sekedar dari lembaran-lembaran, dan jangan ambil hadis dari sahafiyin, sekedar hanya dari lembaran atau tulisan yang ada. Itu zaman dulu, kok zaman sekarang Allah dan beri kemudahan pada kita tentang Al-Quran, cocokkan dengan mushaf yang sudah ada. Kita mudah mendapatkan mushaf Al-Quran, ya gitu. Hadis juga gitu, mengetahui benar tidak, cocokkan dengan kitab hadis yang bersanad seperti tadi saya sebutkan, seperti Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Watok, Darimi, seperti itu dan lain-lainnya. Saya demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya di kesempatan sore hari ini ya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Kita rehat terlebih dahulu Ustadz, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan tentunya untuk saudaraku pemirsa ya, MTA TV dimanapun Anda berada, pastikan Anda masih bersama kami, karena selepas jeda kita akan kembali. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Untuk kesempatan sore hari ini, para pemirsa yang ingin bertanya kami persilahkan di pesan WhatsApp dan SMS ya, di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa, dan tentunya akan dijawab oleh narasumber kita sore hari ini, yaitu Ustadz Mas Duki. Baik Ustadz, di pesan WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan ya, kita bacakan satu persatu. Yang pertama dari Ibu Mudrikah dari cabang Wonosegoro, Ustadz, apakah hadis ini bisa diamalkan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keterangan Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas sholat maghrib dan subuh membaca la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali Allah akan tulis setiap 1 kali 10 kejelekan diangkat 10 derajat. Allah lindungi dari setiap kejelekan dan Allah lindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Ahmad juz 4 nomor 227, At-Tirmidzi nomor 3474. Ia berkata hadis ini hasan qorib sahih Ustaz.
Itu hadisnya tidak ditulis gitu. Tadi kan keterangan Nabi SAW bersabda gitu loh. Ya. Masa hadis kok bahasa Indonesia itu tentu itu ada kebohongan, ada pembelokan atau kebohongan. Coba dibaca tadi Nabi bersabda tadi. Keterangan Nabi bersabda. Nah, itu kan tidak ada Arabnya gitu loh. Ya, terus barang siapa setelah sholat maghrib dan subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, Allah akan tulis setiap 1 kali 10 kejelekan diangkat 10 derajat. Allah lindungi dari setiap kejelekan dan Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Ya, logikanya gini, kalau benar ada hadisnya tentu ditulis hadisnya dengan siapa gitu, punya bagaimana gitu ya, itu ditulis baru terjemahannya. Kok itu bahasa Indonesia atau nah, berarti itu mesti ada kebohongan gitu loh. Logikanya gitu. Kalau ada hadisnya gitu ya, mesti ditulis. Nah, hadisnya itu kemudian baru artinya gitu. Tadi katakan Ahmad disempat halaman 227 gitu ya. Yes. Dan juga di Tirmidzi 3474 ya. Nah, itu yang demikian itu apa namanya? Tentu itu ada kebohongan karena tidak ditulis lafaz hadisnya, hanya bahasa Indonesia. Maka kalau kita dapati ya, mungkin di HP atau di mana gitu ya, ada Nabi SAW bersabda kan bahasa Indonesia, tidak sertakan apa lafaz Arabnya, mesti itu ada kebohongan. Nah gitu ya, ada kebohongan. Kadang awalnya itu lurus, tapi kemudian belakangnya ada kebohongan. Nah itu termasuk apa menukil perkataan Imam Ghazali atau bagaimana gitu ya. Kadang awalnya benar, tapi kemudian belakangnya berbelok. Kalau Tirmidzi ya nomor 3474 gitu tadi ya. Yes. Itu isinya itu doa orang yang ngelilir itu terbangun di malam hari. Hadisnya begini. Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz ibni Abi Rizmah. Hadatsana Al-Walid ibnu Muslim. Hadatsana Al-Auza'i. Hadatsani Umar ibnu Hani qala. Hadatsani Junadah ibnu Abi Umayyah. Hadatsani Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala. Perhatikan nih. Man ta'arra minal laili, mantu barang siapa ta'arra itu ngelilir gitu ya, terbangun di malam hari minal laili. Faqala membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, baca itu 9 qala rabbik firli ya. Au qala summa da'a, kemudian orang itu berdoa ya, atau mohon ampun atau berdoa kepada Allah. Nah, ustujibalahu, maka orang itu akan dikabulkan doanya. Fan azama fatawan doa, kemudian kalau orang itu berwudu, summa sholat dan sholat, kubilat sholatuhu, maka sholatnya diterima oleh Allah. Ini kata surat Tirmidzi juz 5 halaman 144 nomor 3474. Hadisun hasanun sahihun gharibun. Hadis hasan sahih gharibnya. Nah, di sini ini yang Tirmidzi nomor 3474 itu isinya doa orang terbangun di tengah malam gitu loh. Jadi tidak seperti tadi dibaca habis maghrib atau habis subuh gitu ya. Yes, 10 kali, tidak ada seperti itu. Maka kalau ada tungguan lafadznya kan disampaikan
baca apa Asratul Marat atau misalkan seperti itu ya 10 kali atau bagaimana, nah, logikanya saja gitu ya. Kalau ada hadisnya mesti ditulis hadisnya itu, baru terjemahannya, bukan hanya bahasa Indonesia tadi Rasulullah SAW bersabda kemudian dikatakan demikian dan demikian, baca sudah maghrib, sudah subuh lah begitu. Maka kalau seperti determini tadi itu doa bacaan ketika terbangun tengah malam atau bahasa Jawanya ngelilir, nah, baca itu kemudian berdoa kepada Allah atau mohon ampun kepada Allah, maka doanya diterima oleh Allah. Kemudian kalau orang itu berwudu lalu sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah. Nah begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan sholat maghrib atau sholat subuh. Nah gitu. Maka titiannya ya, atau kita dapat dari apa atau dari mana, kalau ngatakan hadis Nabi Rasul bersabda kok bahasa Indonesia tok lah gitu ya, mesti itu ada kebohongan. Nah gitu. Logikanya kalau ada hadisnya masih ditulisnya dari siapa, kalau tadi dari Abdullah bin Somit lah gitu ya, dalam doa yang menilir tadi lah begitu, terus ditulis secara apa, secara komplit. Nah itu kalau sekali ya apa Asru Marot misalkan seperti itulah, nah gitulah. Nah kalau tadi sekedar keterangan, nah itu bukan hadis Nabi, berarti itu suatu kebohongan. Nah begitulah. Ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari ya. Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustaz, apakah doa akan tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, apakah doa ini ada tuntunannya, dan apakah doa tidur itu dibaca dalam keadaan duduk atau berbaring, Ustaz? Ya, pertama apa ada tuntunannya ya. Lafaz itu tidak kami dapati dalam kitab hadis. Ya. Lafaz bismika Allahumma ahya, bismika ambut. Ya. Saya ulang, lafaz bismika Allahumma ahya, bismika ambut tidak kami dapati dalam kitab hadis. Yang ada dalam kitab hadis, ya, contohnya dalam Bukhari juz 8 halaman 169, Allahumma bismika ahya wa amut. Nah, Allahummanya di depan, bukan bismika Allahumma, bukan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi Allahummanya di depan. Allahumma bismika ahya wa amut. Kemudian kalau nanti bangun pagi itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ya saya sampaikan beberapa hadis sebenarnya. Kan Hudzaifah qala karena Nabi SAW idza awa ila firasihi qala Allahumma bismika ahya wa amut. Nah, wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya dari Hudzaifah yang berkata, dahulu Nabi SAW apabila beranjak ke tempat tidur, beliau berdoa, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup dan kami mati. Dan apabila bangun pagi, beliau berdoa, Allahumma alhamdulillah. Ya, saya ulang, dan apabila bangun pagi, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan dari kubur, ya, ilaihin nusyur, ya. Dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Jadi ini kalau akan tidur maksudnya Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Adalah itu Bukhari juz 8 halaman 169. Ada lagi ya Bukhari juz 7 halaman 147. Nah, itu bacanya kalau akan tidur Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau apa bangun tidur alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusur, gitu ya. Kemudian ada lagi di Bukhari juz 7 halaman 150 itu an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya wa idza sayqadha min manami qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah itu di antaranya itu ada lagi gini Nabi Dzarin qala ini Bukhari 78 halaman 169 Nabi Dzarin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khadha maj'ahu minal laili qala bismika namutu wa nahya wa idza sayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu ya. Nah itu diantaranya bukan tadi bismika Allahumma ahya ya, wa bismika amut ya, tapi Allahummanya di depan Allahumma bismika ahya wa amut, seperti itu. Artinya Allahumma ya Allah bismika dengan namamu ahya aku hidup wa amut dan aku mati gitu. Kemudian kalau pagi harinya bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah mematikan kami wa ilaihin nusur dan kepadanya kami dibangkitkan dari kubur. Nah itulah ya diantara apa bacaan akan tidur itu ya. Jadi bukan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi Allahumma bismika ahya wa amut. Nah begitu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian tadi apa lagi? Sudah Ustaz. Taraan ya. Oh. Kalau tidak usah dipersulit ya. Jadi mau dalam keadaan duduk ya boleh, berbaring. Dan berbaring yang boleh, yang mudah jangan dipersulit. Ya, baik, boleh dengan duduk maupun berbaring ya. Tidak ada ketentuan khusus untuk pelaksana. Baik Ustadz, kami ucapkan terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa di kesempatan sore hari ini. Serta kita harus mengakhiri perjumpaan di Selasa ini Ustadz. Semoga sehat selalu untuk Ustadz Mas Duki. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.